Kemudian, the congested and heavy load location in metropolitan area are served by using underground primary feeder. Nah, jadi di buku ini kita bisa tahu bahwa kalau di daerah perkotaan dalam artian kayak kota Jakarta gitu ya. Nah, rata-rata dia pakai underground primary feeders. Underground itu dia lewat bawah tanah. Kenapa lewat bawah tanah? Ya, karena dia lokasinya kan ribet ya. Makanya kalau di Jakarta kalau kalian lihat tuh banyak galian-galian ya itu karena dia harus di bawah tanah. They are usually radial three conductor cables. The improved appearance and less frequent trouble expectancy are among the advantages of this method ya. Jadi less frequent trouble expectancy. Jadi dia lebih sedikit ya. Lebih sedikit kemungkinan untuk ada trouble ya. Make sense lah ya. Kalau misalkan di bawah tanah kan nggak ada orang main layangan ya. Kalau di Kalimantan tuh sering tuh katanya kejadian ya. Short kenapa? Karena kena benang layangan ya. Nah, terus however it's more expensive and the repair time is longer than the overhead system. Tapi ini sisi buruknya adalah dia lebih mahal ya. Dan waktu perbaikannya itu akan lebih lama daripada sistem overhead atau sistem pakai tiang. Overhead itu pakai tiang. Lanjut. In some cases, the cable can be employed as a suspended on poles. The cost involved is greater than that of open wire but much less than that of underground installation. Ya. Nah, the cost involved ya. Jadi biayanya itu lebih banyak, lebih mahal, ya, lebih besar, greater itu lebih besar daripada open wire. Tapi ya lebih kecil daripada underground installation. There are various and yet interrelated factors affecting the selection of primary feeder rating. Examples are. Nah, di sini adalah contohnya yang relatif ya. Faktor affecting itu mempengaruhi dari apa? Dari kalau kita mau memilih primary feedernya. Contoh ya. Satu adalah the nature of the load connected. The nature of the load connected itu artinya sifat ya. Sifat dari beban yang terkoneksi. Kemudian yang kedua adalah the load density of the area served. The load density itu densitas beban ya. Densitas itu kerapatan bebannya ya. Load density-nya bagaimana? Kita udah bahas tuh di pertemuan-pertemuan awal ya. Kemudian the growth rate of the load. Growth rate itu pertumbuhan dari beban. Kalian juga mesti lihat bahwa nanti daerah ini akan ada misalkan mall baru atau perumahan baru ya. Terus mungkin akan ada pabrik baru atau apalah pembangunan. Makanya Anda harus berpikir masalah the growth rate of the load. Yang keempat adalah the need for providing spare capacity for emergency operation. Nah, dalam sebuah sistem operation atau sistem operasi itu pada saat dia berjalan ya, pasti akan ada yang namanya emergency operation. Nah, jadi ini mesti disiapin tuh spare-nya ya, kalau ada masalah atau apa ya. Kemudian yang kelima adalah the type and cost of circuit construction employed. Nah, jadi jenis sama biayanya ya dari sirkuit itu. Ya, jadi lo mesti pikirin tuh biayanya. Nah, ini gambarnya ya, 12,47 kV substation bus. Bisa dilihat.